cara melawan rasa malas. Mau disebut kemalasan, kelembaman, atau apapun terserah Anda. Ide tidak melakukan apa-apa ketika ada yang perlu dilakukan umumnya dianggap sebagai tanda kelemahan atau tidak bertanggung jawab. Kadangkala kemalasan terjadi ketika Anda tidak mau menghadapi sesuatu, seperti pekerjaan rumah yang membosankan atau konfrontasi yang pelik dengan seseorang. Selain itu, bisa jadi karena Anda merasa tidak sanggup dan menganggap tugas itu perlu gotong royong dan bukan diri Anda sendiri. Ada pula saat Anda sebenarnya memang lagi tidak peduli apapun perihalnya. Ini bukan sifat yang bagus. 1. Membulatkan tekad. Setiap kali Anda mulai merasa malas, renungkanlah apa yang sebenarnya terjadi. Kemalasan itu umumnya adalah gejala dan bukan inti masalahnya itu sendiri. Apa penyebab tidak adanya motivasi Anda? Apakah Anda lelah, kewalahan, takut, sakit hati, atau sekedar tidak terinspirasi dan mandek? Yang paling memungkinkan isu yang menghambat sebenarnya lebih ringan dari yang Anda kira, dan Anda dapat melakukannya dengan lebih mudah daripada yang Anda duga. Apapun yang menghalangi Anda, sebaiknya Anda kuatkan saja. Seringkali, hal itu satu masalah atau rincian tunggal. Mencari penyebabnya adalah satu-satunya cara Anda dapat benar-benar menanggulanginya. Setelah Anda tanggulangi, Anda dapat melakukannya dengan lebih efektif. 2. Fokus pada masalah yang sesungguhnya. Setelah Anda pikirkan penyebab kemalasan Anda, mulailah berfokus padanya. Bisa jadi solusinya tidak seinstan yang Anda inginkan, namun akan permanen. Pertimbangkan hal berikut ini. Jika Anda lelah, mulailah mengalokasikan waktu untuk bersantai. Semua orang butuh waktu istirahat. Jika jadwal Anda tidak mencukupi untuk itu, Anda harus mengorbankan beberapa kegiatan, namun hasil akhirnya harus jadi lebih baik. Jika Anda kewalahan, renungkan dulu, bagaimana caranya menyederhanakan hal yang dihadapi? Bisakah Anda bagi-bagi menjadi tahap-tahap kecil? Bisakah Anda mendaftarkan prioritasnya dan hadapi satu persatu? Jika Anda takut, apa yang Anda takutkan? Jelas ini hal yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda takut mencapai potensi Anda? Takut setelah berhasil justru sedih? Bagaimana cara Anda dapat mengerti bahwa ketakutan Anda tidak rasional? Jika Anda sakit hati, mungkin jawabannya adalah menunggu saja. Rasa duka, sedih, semua perasaan negatif itu tidak akan bisa Anda paksa hilang. Sakit hati perlu waktu untuk sembuh. Mengurangi beban pada diri Anda agar berhenti sakit hati bisa jadi pemicu perubahan yang Anda cari. Jika Anda tidak merasakan inspirasi, apa yang dapat Anda ubah dari rutinitas Anda? Dapatkah Anda memasuki suasana yang berbeda atau adakah mental jelek yang perlu Anda taklukkan? Bagaimana Anda bisa menyemangati kehidupan sehari-hari? Pikirkan dari segi indera Anda, musik, makanan, pemandangan, bunyi-bunyi, 3. Jadilah teratur. Dengan adanya kekacauan di sekitar kita, sekalipun itu hanya dari visual, bisa sangat menurunkan kemampuan motivasi kita. Apapun yang perlu diatur, aturlah, baik itu meja kerja Anda, mobil Anda, seisi rumah Anda, atau rutinitas Anda, bersihkanlah. Ada banyak hal yang berlangsung di alam bawah sadar kita yang tidak kita pertimbangkan, baik itu palet warna yang tidak bagus atau kurang pencahayaan atau tidak adanya kesetimbangan apapun itu, kita rasakan itu, buang penghalang yang kecil namun kuat itu dengan menjadi teratur. 4. Tentukan tujuan yang dapat dicapai. Dengan menentukan sendiri tujuan yang patut dan dapat dicapai, Anda memiliki sesuatu yang dinanti-nantikan. Pilihlah tujuan yang benar-benar menginspirasikan Anda dan yang memaksimalkan penggunaan keterampilan dan keuletan Anda. Buat daftar kegiatan, baik hal besar maupun kecil, dan prioritaskan masing-masing dari segi waktu yang diperlukan dan seberapa penting bagi diri Anda sendiri. Pertimbangkan untuk membuat papan visi untuk memasang semua tujuan dan impian Anda. Jadilah kreatif dan buatkan gambar, artikel majalah, papan seperti itu dapat digunakan untuk memetakan impian Anda secara keseluruhan. Setiap hari pas bangun, lihat papan visi Anda dan fokuslah pada hal yang ingin Anda capai. Ini akan memberikan awal yang terinspirasi untuk hari Anda dan mendorong Anda kepada impian-impian Anda. Bisa jadi ternyata berguna menyimpan jurnal pribadi untuk aktivitas tujuan Anda sehari-hari. Dengan adanya catatan tepat dari hal-hal yang mungkin telah membantu atau menyusahkan Anda dalam mencapai tujuan sebagai bagian dari logistik praktis Anda untuk pengembangan diri. Tidak semua orang merasa pendekatan papan visi itu menginspirasi, namun ada cara lain, seperti melihat peta pikiran, jurnal, membuat pernyataan visi dan memberitahu orang lain tentang itu, membuat sumpah umum daring untuk melakukan sesuatu. 5. Yakinkan diri Anda mampu melakukan sesuatu.
tindakan mengubah semua. Satu saat Anda pasif dan kaku. Saat berikutnya Anda bekerja dan mengubah hal-hal sebagai akibat dari Anda bergerak, memutuskan sesuatu atau beraksi. Anda tidak ditentukan oleh hal yang terjadi sebelumnya. Anda selalu bisa mengubah diri Anda dan melakukan perubahan. Tinggal Anda pikirkan dan meyakininya. Jika Anda merasa mandek, coba loncat-loncat, melakukan kerjaan itu, dan mengatakan kepada diri Anda, tak peduli kebiasaan lamaku, aku bangun sekarang dan ku sedang produktif. Jaga bahasa Anda di masa sekarang, tidak ada jika-jika, akan, atau sudah mewarnai pernyataan aksi Anda. Dan tentu saja tidak ada pernyataan seandainya, itu untuk orang yang benar-benar tidak ingin kehidupan yang memuaskan.